Di tengah ancaman sanksi yang akan diputuskan dalam sidang kode etik Rabu malam, teradu Setia Novanto justru mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua DPR. Dan sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, apa yang tugas-tugas yang saya jalankan, semuanya demi rakyat, semuanya demi bangsa Indonesia. Tanpa mengajukan surat pengunduran diri pun, Setia Novanto sudah pasti dinyatakan bersalah karena mayoritas anggota MKD menilai Setia Novanto melanggar kode etik. Sebanyak 10 orang menyetujui sanksi sedang dan 7 orang lainnya setuju menjatuhi sanksi berat. Sebelumnya, Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan Ketua DPR RI Setia Novanto harus mundur jika mendukung Mahkamah Kehormatan Dewan untuk menjatuhkan sanksi kepada Setia Novanto. Ya Pak harus mundur, karena ini kan keputusan, bukan menghimbau, keputusan mahkamah namanya. Ya begitu memutuskan, ya mahkamah jatuh. Undang-undangnya begitu kan, aturannya. Dengan hasil apapun yang MKD putuskan? Otomatis, karena keputusan MKD itu mengikat. Meski drama persidangan di MKD Rabu malam berakhir anti klimak dengan mundurnya Setia Novanto, namun tak akan berpengaruh pada penegakan hukumnya yang sedang ditangani Kejaksaan Agung. Hingga kini Kejaksaan terus mendalami dan meneliti 2 alat bukti, yakni bukti rekaman dan CCTV pertemuan Setia Novanto, Riza Khalid dan Ma'ruf Samsudin di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta. Apa alasan dibalik mundurnya Setia Novanto? Apa langkahnya setelah ini? Kita akan bahas dengan pakar hukum tata negara dan juga peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia PSHK Bivitri Susanti. Selamat pagi Mbak Bivitri. Selamat pagi. Dan juga sudah tersambung via telepon yaitu kuasa hukum Setia Novanto Rasman Arif Nasution. Selamat pagi Pak Rasman. Selamat pagi. Iya. Pak, kami ingin tanya, kan Anda selama ini sudah menemani, sudah bekerja sama dengan klien Anda begitu lama. Nah, kira-kira bisa Anda jelaskan apa alasan dibalik keputusan mundurnya Setia Novanto dari Ketua DPR? Baik, ya terima kasih. Kami tim kuasa hukum dari Bapak Setia Novanto menyatakan bahwa apa yang terjadi tadi malam itu adalah sebuah perilaku negarawan dari seorang Setia Novanto. Kenapa kami katakan demikian? Karena secara konstruksi hukum yang kami pahami dan yang kami diskusikan dengan beberapa pakar-pakar dari beragam ilmu terkait dengan hukum, seharusnya Pak Setia Novanto tidak dijatuhi hukuman apakah sedang ataupun berat. Didasarkan pada pendekatan hukum itu sendiri, yaitu pada barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Kehormatan Dewan. Dalam konteks pendekatan hukum, kita mengenal istilah law is justice declare. Dia harus pasti, nyata, dan tidak direkayasa. Dari barang bukti yang diajukan oleh saudara Ma'ruf Samsudin, kemudian oleh pelapor atau pengadu oleh saudara Sudirman Said, itu patut diduga dan bahkan hampir diyakini barang bukti tersebut adalah hasil dari rekayasa. Dalam pemahaman kami, bukan barang yang original. Dia sudah tidak asli, karena pertama kali direkam melalui handphone, kemudian dipindahkan ke flash disk, kemudian ada pemotongan durasi menjadi 11 menit, lalu berikutnya karena tekanan massa akhirnya diputar menjadi beberapa menit berikutnya, maka keasliannya menjadi diragukan. Sesuatu yang diragukan, barang bukti yang diragukan, maka tidak menjadi alat bukti yang kuat. Kalau alat bukti tidak kuat, maka tidak ada yang bisa menyatakan seseorang menjadi tersangka dari sebuah persoalan. Baik, berarti apa langkah yang akan diambil oleh Setia Novanto? Tapi karena ini adalah menyangkut masalah etika atau moral, maka ukurannya akan menjadi sulit. Oleh karena itu, Pak Setia Novanto berdasarkan nurani yang dia miliki, meskipun ini tidak menjadi bukti kesalahan, dengan negarawannya beliau menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya selaku Ketua DPR RI. Seperti itu, Mbak. Baik, dengan apa yang Anda katakan tadi, kira-kira apa langkah berikutnya yang akan diambil oleh Setia Novanto?
Pak Setia Novanto tahu, kami juga tahu bahwa akan ada proses-proses ke depan yang akan beliau hadapi. Kita lihat ada di Kejaksaan Agung, tapi kita juga sedang bekerja bahwa kita sudah melaporkan Sudirman Said dan Ma'ruf Samsudin ke Bareskrim tentang pencemaran nama baik, bahwa kami juga sudah melaporkan pemimpin redaksi Metro TV ke Bareskrim. Kemarin siang, saya dan Metro TV lengkap, ada Pak Suryo Pratomo, ada Najwa Shihab, ada Putra Nababan dipanggil oleh Dewan Pers untuk meminta klarifikasi teradu dan pengadu. Oleh karena itu kami pun meyakini bahwa klien kami, Pak Setia Novanto juga akan mendapat perlindungan hukum yang baik, dan dengan demikian maka kami pun meyakini dengan beliau nanti menjadi anggota DPR RI biasa, karena ini dalam pemahaman pengunduran diri itu dia hanya akan menjadi anggota biasa, tidak lagi menjadi ketua DPR, maka orang akan lagi tidak menuduh Pak Setia Novanto dengan jabatannya akan menggunakan kekuasaan. Maka kami yakin apa yang dilakukan Jaksa Agung dan apa yang akan kami lakukan, dua-duanya bersinergi, dan kami tidak takut dan kita siap untuk membela klien kita, dan kita yakin klien kita tidak bersalah. Baik, sebelum ke Mbak Bivitri, satu pertanyaan lagi Pak. Ini kan memang penyelidikan oleh Kejaksaan Agung atas dugaan permufakatan jahat ini oleh Ketua DPR RI Setia Novanto ini kan terus berlanjut. Nah, kira-kira apa yang telah Anda persiapkan secara hukum untuk menghadapi apa yang Kejagung sedang lakukan sekarang? Begini, kalau Kejaksaan Agung dari awal kan sudah saya katakan, ini kan dugaan kita presumption of innocence, bukan argumen ad hominem. Bukan juga obisip ad hominem, bukan menyerang pribadi atau bukan menyerang lawan bicara saya. Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa apa yang terjadi saat ini seharusnya Jaksa Agung itu baru masuk pada konteks penyelidikan itu setelah selesai sidang MKD, bukan pada saat yang bersamaan gitu. Sehingga muncul multitafsir, ada apa dengan Jaksa Agung? Kenapa pada saat yang bersamaan dia masuk? Sementara Jaksa Agung ini menurut banyak informasi yang beredar, saya sendiri pernah menangani kasus bansos di Sumatera Utara, nama beliau disebut-sebut, ya. Dan kalau kita bicara etika, seharusnya Pak Jaksa Agung juga harus mengundurkan diri. Tetapi dalam hal etika, karena ukurannya tidak ada, maka kami akan uji. Kalau nanti Jaksa Agung misalnya dengan penyidiknya menyatakan dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, maka kami akan lakukan upaya hukum. Bisa jadi kita akan lakukan upaya hukum pra-peradilan, karena kita yakin pra-peradilan itu menang dikarenakan alat bukti yang diajukan tidak konkret, tidak komprehensif, tidak substansial, dan tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Rasman Nasution atas informasinya. Nah, Mbak Bivitri, bagaimana Anda melihat mundurnya Setia Novanto sebelum MKD itu mengeluarkan keputusan dan juga sanksi? Ya, saya kira yang harus diklarifikasi pertama kali adalah proses hukum itu tidak terpengaruh sama sekali dengan mundurnya Setia Novanto ini ya, karena proses hukum adalah yang terpisah betul. MKD ini kan untuk etik, sedangkan proses hukum untuk tindak pidananya seperti apa. Nah, kemudian tadi beberapa kali Pak Rasman mengungkapkan sekali lagi soal perilaku negarawan ya, segala macam. Nah, dalam pandangan saya kalau misalnya pertanyaannya adalah ini kenapa tiba-tiba kok dia mundur sebelum dibacakan putusan, padahal kita sudah punya skornya ya. Jadi tadi malam kan kita semua menghitung tuh. Nah, saya kira sebenarnya yang terjadi adalah Setia Novanto ini ingin menyelamatkan muka daripada tercatat sebagai seseorang yang dijatuhi hukuman oleh MKD karena pelanggaran etik. Lebih baik dia dicatat sebagai seseorang yang mundur dari jabatannya. Mungkin masih ada positifnya, walaupun menurut pandangan saya tidak positif ya, karena dia mundur ketika sudah begitu tertekan, kan benar-benar saat-saat terakhir sebelum dibacakan. Bahkan sudah ada skornya yang kita lihat. Nah, jadi itu satu. Kemudian soal salah tidak salah, saya kira tidak perlu diperdebatkan lagi ya, karena sudah MKD sendiri sudah menyatakan bahwa sudah voting dia salah. Cuma masalah
sanksi berat atau sedang saja. Jadi itu sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Kalau kasus hukum silakan. Saya kira nanti akan akan panjang sekali yang akan dihadapi dan terlalu dini kalau kita mau berkomentar sekarang. Dan satu lagi yang harus diklarifikasi dari pernyataan Pak Rasman tadi adalah kalau dikatakan kejaksaan duluan, MKD belum selesai, saya kira seperti pernyataan saya waktu awal tidak ada hubungannya karena MKD betul-betul soal etik dan seandainya ya MKD memutuskan tidak bersalah secara etik, secara hukum bisa jadi nanti ada bukti-bukti yang lebih konkret yang kan kalau misalnya kasus hukumnya berjalan bisa diduga banyak bukti ya, tidak hanya rekaman itu tapi juga pernyataan dari saksi dan lain sebagainya yang bisa jadi malah menyatakan Setia Novanto bersalah. Tapi itu soal hukum yang nanti akan kita lihat sama-sama. Tapi tidak relevan kalau misalnya dikatakan kok kejaksaan mulai duluan, itu sama sekali tidak ada hubungannya dan saya khawatir nanti pemirsa juga jadi malah dibuat bingung oleh advokat yang kami paham ya tentu saja harus mati-matian membela klien, tapi saya kira ada informasi hukum yang harus dijernihkan juga untuk publik. Baik, dan tadi ketika memang Setia Novanto memutuskan untuk mundur, kemudian dari pihak MKD mengatakan bahwa ya sudah sidangnya dihentikan saja begitu. Ada yang mengatakan bahwa kemunduran Setia Novanto ini anti klimaks karena akhirnya sidangnya tuh nggak ada juntrungannya, nggak ada ujungnya gitu. Apakah memang demikian? Perlukah perlukah sidang itu masih tetap dilanjutkan? Toh hasilnya sudah mundur. Betul. Nah itu dia, tadi malam juga beberapa teman mendiskusikan ya. Ini kenapa pernyataan dari MKD sendiri bilang case closed begitu kira-kira. Padahal seharusnya mereka bisa tetap menyatakan hasil skor itu yang kita juga sudah tahu semua begitu. Saya kira sebenarnya akan lebih baik untuk presiden kedepannya MKD menyatakan. Jadi kami sudah menyatakan memang dia bersalah. Dan dengan itu nanti kalau ada bukti rekaman semacam itu dan lain sebagainya kita bisa mengacu pada kasus yang ini. Dan kemudian hasilnya adalah sedang sekian, berat sekian. Seharusnya dinyatakan seperti itu karena ingat yang diperiksa oleh MKD adalah Setia Novanto tidak hanya sebagai ketua DPR tapi juga sebagai anggota DPR karena etik kan sebenarnya kena ke semuanya. Nah itu saya kira yang harusnya dilakukan oleh MKD. Nah sekarang bicara mengenai status dari Setia Novanto. Memang dia sudah mundur sebagai ketua DPR. Tapi ada juga yang mengatakan ya dia mundur sebagai ketua tapi masih sebagai anggota. Statusnya seperti apa sekarang Setia Novanto? Iya dia memang masih anggota. Masalahnya begini. Tadi malam kami juga banyak berdebat ya sebelum. Makanya mengejutkan sekali Setia Novanto mundur. Karena kami masih berdebat. Sebenarnya kita mau mendorong berat atau sedang nih. Karena kalau pelanggaran berat itu sanksinya bisa pemberhentian sebagai anggota sementara atau selamanya. Dan kemudian kalau sedang itu hanya masalah jabatannya sebagai ketua DPR. Nah, tapi kalau pelanggaran berat ada beberapa halangan. Pertama, nggak apa-apa kita mundur sedikit ya. Iya, nggak apa-apa. Supaya jelas. Pertama, halangannya adalah pelanggaran berat itu harus membentuk panel ad hoc yang terdiri dari orang dari luar dan orang dari MKD. Dan itu rekrutmennya panjang, diseleksi dan mereka harus sidang. Dan kemudian kedua halangannya adalah yang mereka hasilkan itu pertama bisa bersalah atau tidak bersalah, bisa saja dia mundur dikatakan tidak bersalah. Kemudian sanksinya bisa saja berhenti sementara. Jadi ini yang terjadi baru-baru ini mereka memutuskan panel ad hoc juga seorang anggota DPR yang pukul-pukulan di ruang sidang itu hanya berhenti sementara. Jadi setelah 3 bulan dia akan kembali lagi jadi anggota DPR. Nah, yang ketiga halangannya rekomendasi panel ad hoc itu hanya berupa rekomendasi ke paripurna. Jadi paripurna harus setuju kalau misalnya sanksinya apapun sanksinya ya. Nah itu makanya tadi malam ketika masih berkembang kami pikir mungkin lebih baik sedang. Karena kita bisa curiga ya kalau diperhatikan jangan hanya lihat skornya tapi 3 anggota Golkar semuanya memilih berat. Ada apa di balik itu? Saya kira kita harus kritis juga ya. Dan 2 orang dari Gerindra yang selama ini begitu keras juga memilih berat. Jadi tadi malam kami pikir jangan-jangan ini adalah buying time. Karena kalau itu panel ad hoc itu panjang prosesnya, bisa sebulan 2 bulan lagi ya. Dan kemudian bisa jadi panel ad hocnya juga memutuskannya berbeda. Apalagi cuma misalnya berhenti sementara nanti dia balik lagi begitu. Nah tapi kemudian Anda melihat ada mundur. Kemungkinan itu kalau misalnya dari perhitungan Anda? 3 bulan lagi balik lagi gitu. Jadi ya bisa jadi kalau tadi malam diputus berat. Tapi kan untuk soal itu sebenarnya sudah
ya itu case close sayangnya ya. Tapi saya kira saya melihatnya memang lebih banyak untuk menyelamatkan muka gitu, karena dampaknya terhadap proses hukum di kejaksaan itu tidak ada sama sekali. Dan saya kira kita harus dorong kejaksaan untuk segera melakukan tindak lanjut, dan kita sekarang saya kira fokusnya harus beralih ke kejaksaan, jangan sampai lolos ya. Jadi lupakan saja, maksudnya MKD begitu ya sudah lupakan saja. Maksudnya tidak ada dampak yang tidak ada dampak karena bahkan seperti tadi sempat didiskusikan, nanti kan berdasarkan Undang-Undang MD3 ketuanya juga harus dari Golkar. Jadi apa ya, saya yakin nanti banyak intrik politik lagi. Saya kira kita fokus ke kejaksaan supaya proses hukumnya betul-betul dijalani dengan baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Bivitri Susanti dan juga Rasman Nasution, kuasa hukum Setia Novanto yang tadi sudah terhubung melalui telepon.